disebut terlalu rajin, semangat. Ya, semuanya adalah apa yang Tuhan berikan di perjalanan. Misalnya waktu saya menjemputi ibu-ibu di timur, dan kemudian diajak oleh Cinona ini, ayo kita mengunjungi dan mendoakan Ayening yang beberapa hari yang lalu jatuh sehingga kakinya tidak kuat untuk jalan, padahal kami sudah janjian dia hari ini mau datang. Iya. Dan kemudian ternyata tangan kirinya retak di tulang di sini sehingga dia hanya geletak di lantai. Dan kami mendoakan, mendoakan dia. Kemudian juga kami mengunjungi ibu yang lain. Jadi ayah yang umur 86, kemudian kami mengunjungi juga yang lain yang 85, mau ngajak dia kemari. Ternyata dia juga badan lemah dan kami mendoakan dia juga. Jadi dalam berjalan kemari, ya Tuhan atur semuanya apa yang kami bisa kerjakan. Ya, ya. Di dalam KTP, yaitu kelompok tumbuh bersama, ada pertanyaan. Setelah yang mengadakan rutin saat teduh yang kami dituntun oleh KTP di situ, apa perubahan hidup yang terjadi? Ya. Dan saya mikir panjang lama, apa pengaruhnya ya? Kalau orang sudah lama, ya sudah rutin, ya apa perubahannya? Dan jelas dikatakan di situ dalam buku bimbingannya pasti ada perubahan hidup. Dan saya kemudian diingatkan bahwa jam sebelumnya saya waktu itu sudah terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, sudah serahkan diri di tiap KKR, tapi hidup kok galau, rasanya kosong, ya. Dan baca Alkitab hambar, baca nggak masuk di hati, berdoa rasanya sholat, omong ditiup angin, hilang, nggak sampai kepada Tuhan. Dan semangat lesu, tidak ada gairah untuk pelayanan. Diajak ini, males. Diajak apa? Selalu ada alasan. Iya. Ayo baca Alkitab, nggak ngerti, nggak semangat. Coba rutin baca Alkitab, tapi berkali-kali gagal terus. Iya. Dan satu hari dapat buklet Our Daily Bread atau Santapan Rohani, mulailah rutin saat teduh pribadi dengan Tuhan. Kemudian tidak lama diajak teman-teman membentuk grup WA, Daily Bible Reading. Ya, itu kelompok WA untuk ayo baca Alkitab keseluruhan dari Kejadian sampai Wahyu dengan jadwal yang ada di internet, jadwal bacaan supaya selesai dalam 1 tahun. Ya iseng-iseng, oke lah. Diajak teman bentuk grup tersebut dengan tujuan saling mendorong untuk setia rutin baca Alkitab tiap hari. Ya, dan siapa yang sudah baca ayat jadwalnya, beri tulisan sudah, ya jawab. Ya, demikian orang-orang rajin dari 26 orang, wah semangat. Ya, sampai akhir cuma 10, puji Tuhan masih 10 setia. Ya. Kemudian buka lagi, ngajak orang lain lagi. Iya. Dan di dalam grup tersebut apa yang tidak dimengerti bisa ditanyakan di WA. Kami undang Pak Aludin ikut dalam grup tersebut. Dan ada yang posting ringkasan isi buku-buku dalam Alkitab sehingga menarik. Ya. Posting maps, peta dan gambar-gambar sehingga yang dibaca itu bisa dibayangkan sehingga tidak bosan. Capek untuk membayangkan imajinasi. Iya, bahwa takut perjanjian bagaimana dibuatnya dan baik Allah bagaimana itu sekian kaki sekian, aduh susah membayangkan. Tapi ada gambar-gambar yang bisa dicari di internet sehingga saling menguatkan saling begini dan pusing-pusing begitu cari ada gambar di internet
ya, sehingga lebih bisa membayangkan. Pelan-pelan tidak terasa bahwa saya dengan teman-teman itu menjadi semangat baca Alkitab tiap hari, sehingga sudah berhasil akhirnya 5 kali baca Alkitab keseluruhan dari Kejadian sampai Wahyu. Ya. Tapi bukan sesuatu yang bisa dibanggakan. Tapi saya puji Tuhan. Iya. Karena ya niat. Ya. Dan akhirnya menjadi suatu kebiasaan. Tapi bukan berarti kami semua ini yang ikuti sudah mengerti keseluruhan Alkitab. Mereka sangat menikmati kebiasaan saat teduh pribadi dengan Tuhan, membaca Alkitab, merenungkan, sedang bicara pribadi, makin dekat dengan Tuhan. Ya, itu suatu kebiasaan yang harus dibentuk. Itulah yang lebih penting. Biasa berbicara saat teduh, bangun tidur, saat teduh dengan Tuhan. Bagaimana kita bisa membuka hati pada Tuhan, membaca apa yang Tuhan bicara kepada kita di dalam Alkitab. Dan tidak terasa hidup itu makin mantap percaya akan pernyataan Tuhan, sehingga makin semangat, sukacita. Misalnya saya ikut paduan suara serta berbagai pelayanan yang lain-lainnya, seperti tadi juga mengunjungi dengan sukacita, mengajak orang, ya bukan merepoti, tapi satu sukacita bisa membawa orang lansia kembali ke gereja, bisa memuliakan Tuhan. Kita ikut bersukacita melihat nama Tuhan makin dimuliakan. Dan saudara-saudara semua, maukah penuh semangat makin mencintai Tuhan? Maka bagaimana kalau mulai tiap hari saat teduh secara dekat intim dengan Tuhan, baca Alkitab, renungan-renungan, ada banyak seperti santapan rohani dan lain-lain tiap hari. Bahkan ada MP3-nya, sehingga baca Alkitab bisa mendengarkan. Kalau saya sudah tua, sulit baca Alkitab, nggak bisa, nggak ketok mata. Iya. Nah, ada MP3, bisa fasilitasnya bisa langsung dengar melalui HP. Bahkan renungan juga MP3 melalui HP. Dengan sangat teduh, hormat, khidmat kepada Tuhan, dituntun juga. Saya tidak pintar doa, dituntun bagaimana doa dengan Tuhan secara ringkas, sederhana. Iya, memohon kepada Tuhan. Saya bersyukur ada semua fasilitas sekarang untuk kita para lansia. Biarlah kiranya nama Tuhan makin dipermuliakan dalam hidup kita sampai Tuhan menjemput kita dan sukacita bertemu dengan Tuhan Yesus muka dengan muka. Amin. Ya, sekarang kita mari akan ditolong oleh Bulani menghafal ayat, nggak susah. Tadi kita akan belajar menghafal ayat bersama-sama, ya.